Satu, dua, tiga. Oke, halo, perkenalkan nama saya Safarina. Saya akan mempresentasikan dari manajer produksi. Yang pertama adalah teknik-teknik dari operasi dan produksi manajer produksi. Tekniknya meliputi dari perencanaan produksi, yaitu adalah alur persiapan secara sistematis dari kegiatan desain, produk, ataupun biaya yang diperlukan. Yang kedua adalah pengendalian produk. Pengendalian produk yaitu adalah memastikan bahwa produksi berjalan dengan efisien sehingga tidak overproduksi ataupun kurang dari target produksi. Yang ketiga adalah pengawasan produksi, yaitu melakukan pemantauan dan efisien terhadap kinerja karyawan maupun dari waktu produksi. Yang keempat adalah manajer persediaan barang jadi, yaitu adalah mengelola barang-barang jadi dan mengatur jadwal produksi serta mengoptimalkan penggunaan media dan peralatan. Yang kelima adalah sumber daya manusia, yaitu adalah melibatkan pengelolaan tenaga kerja termasuk dalam rekrutmen, pelatihan maupun pengembangan karyawan. Yang keenam adalah manajemen teknologi, yaitu adalah melibatkan teknologi digunakan dalam proses produksi termasuk dalam pemeliharaan, pengembangan, dan penggunaan teknologi yang tepat. Kemudian perbedaan manajer produksi dan manajer operasional. Manajer produksi lebih fokus pada pembuatan produk dan pengendalian proses produksi, sedangkan manajer operasional berkaitan dengan pengelolaan risiko rutin, pengendalian kualitas, dan supaya proses produksi lebih efisien. Kemudian hal-hal dalam manajer produksi dan operasi. Yang pertama adalah seleksi. Eh, Seleksi dari rencana atau desain dari hasil produk yaitu adalah gimana sih caranya desain produk itu supaya sesuai dengan target ataupun sesuai dengan persyaratan dari perusahaan. Kemudian dari rancangan sistem produk dan operasional yaitu adalah desain produk disesuaikan dengan persyaratan perusahaan dan jangan melupakan dari apa namanya produk yang kita produksi seperti dengan arm-arm itu kan harus sesuai dengan bentuknya yaitu adalah bentuk lonjong. Kemudian dalam perencanaan kapasitas yaitu adalah target yang diperlukan dalam produksi. Kemudian dari kualitas yaitu adalah mengutamakan kualitas dalam desain produk ataupun kualitas dalam produk arm-arm tersebut yaitu adalah kemudian dalam pengendalian persediaan yaitu adalah menjamin supaya persediaan tetap terjaga sehingga tidak kekurangan dalam proses produksi. Kemudian yang keenam adalah pengendalian biaya, yaitu adalah supaya biaya yang digunakan dalam proses produksi tidak over ataupun tidak terbuang sia-sia. Kemudian membentuk sistem atau cara memproduksi yang baik dan lingkungan tugas manajemen produksi. Yang pertama adalah perencanaan perencanaan. Perencanaan atau planning, yaitu adalah bentuk sistem atau cara produksi yang baik dalam manajemen produksi. Perlu adanya perencanaan yang matang sebelum melakukan sistem produksi. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organisir, yaitu adalah upaya menciptakan kerjasama antara dua atau lebih baik dengan baik dengan ataupun tanpa peralatan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing, yaitu adalah memastikan pelaksanaan kinerja berjalan dengan baik. Dengan tanpa adanya pengarahan, maka kegiatan tidak akan berjalan dengan mulus ataupun tidak akan sesuai dengan target. Kemudian adalah pengordinasian atau coordinating. Koordinating yang baik antar bagian atau pihak terkait dengan perusahaan sangat penting untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima adalah pengendalian atau controlling, yaitu dalam sistem manajemen perusahaan, yaitu pengawasan yang melibatkan tindakan perbaikan. Kemudian melaksanakan fungsi, kemudian melaksanakan pro, kemudian melaksanakan manajemen produksi yang baik sesuai dengan prinsip dan fungsi manajemen produksi serta melaksanakan fungsi-fungsi manajemen produksi. Menurut Softgen 2004, manajemen produksi mempunyai beberapa fungsi, yaitu adalah proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk proses
produksi. Kemudian yang kedua adalah jasa penunjang, merupakan sarana yang berupa perorganisasian yang perlu untuk menetapkan dan metode yang dijalankan sehingga proses pengelolaan dapat dilaksanakan dengan efektif. Ya, oke, yang selanjutnya adalah mengenal tipe manajer untuk menjadi manajer yang baik, prinsip dan tugas dan wewenang. Ada tipe manajer yang diperlukan dalam manajer produksi, yaitu adalah manajer lini pertama, yang kedua adalah manajer penengah, yang ketiga adalah manajer puncak. Kemudian asas-asas produksi meliputi asas perencanaan, asas pengorganisasian, asas pengarahan, asas pengkoordinasian, dan pengawasan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip produksi, yaitu meliputi pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, dan mengutamakan kepentingan umum. Manajer yang baik harus memastikan tugas dan wewenang sesuai dengan kemampuan karyawan. Manajer juga mempunyai kemampuan dan mutu produk dan memberikan motivasi serta apresiasi dalam proses produksi. Kemudian menggambarkan tentang produk dan sistem produksi atau layout dan manajer pekerjaan dan produk. Cara menggambarkannya itu adalah dengan satu, tahap identitas kebutuhan produk, yang kedua adalah tahap perencanaan dan pengembangan produk, yang ketiga adalah tahap pembuatan dan pendistribusian produk, yang keempat adalah penggunaan dan manfaat produk, yang kelima adalah tahap peluncuran. Kemudian sistem yang digunakan dalam produksi adalah macam-macam. Satu, sistem output meliputi sistem produksi kontinu dan proses produksi terputus. Yang kedua adalah sistem menurut tujuan operasional meliputi sistem earning to order, access B to order, make to order, dan make to stock. Kemudian dari tata layout ataupun tata letak. Ada 4 model dalam tata letak, yaitu adalah model produk layout, model proses layout, dan model Fikit, model Function layout, dan model Group Teknologi layout. Kemudian fungsi-fungsi dalam manajemen produksi yaitu adalah satu proses pengolahan, jasa penunjang, perencanaan, dan pengendalian. Kemudian tujuan dari layout adalah satu, mengurangi jarak pengangkutan materi dan produk yang telah jadi sehingga mengurangi material holding. Yang kedua adalah memperhatikan frekuensi arus pekerja. Yang ketiga adalah mengurangi ongkos produksi karena kos ditekan seminim mungkin. Yang keempat adalah mempertinggi keselamatan kerja sehingga keamanan pekerjaan semakin terjamin. Yang kelima adalah memberikan hasil produksi yang baik. Yang keenam adalah memberikan servis yang baik bagi konsumen. Yang ketujuh adalah memperbaiki moral pekerja. Yang kedelapan adalah mengurangi delay atau keterlambatan dalam pekerjaan produksi. Kemudian saya akan menjelaskan dari gimana sih strategi menurut saya dari manajemen produksi. Yang yang pertama adalah dari segi produk ya. Apa ke apa namanya produk aram-aram dengan nama senjawa nasi adalah makanan atau jajanan pasar yang terbuat dari nasi yang diisi oleh beberapa varian isi. Seperti yang pertama adalah varian aram-aram ayam suwir rica-rica kemangi, yang kedua adalah varian aram-aram ayam suwir mercon, yang ketiga adalah varian aram-aram tumis jamur. Aram-aram senjawasi berbeda dengan aram-aram yang lain karena dibungkus dengan rice paper sehingga ia memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih sehat bagi pengguna. Kemudian produk aram-aram juga dibuat yang ditujukan untuk para pekerja yang mungkin belum sempat sarapan dikarenakan dan bisa menjadi salah satu opsi dalam memilih sarapan. Yang kedua adalah dari bentuk dari bahan dan cara pembuatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari bahan-bahan umum saja ya. Mungkin dari bahan umum, bahan dasarnya yaitu adalah beras, kemudian dari ayam atau dada fillet, yang selanjutnya adalah dari jamur. Kemudian cara pembuatannya mungkin kalau dari pembuatan nasi atau adonan aram-aramnya itu ya, itu kita rebus dulu nasi, kemudian kita campurkan dengan santan, garam, dan beberapa untuk memberikan perasa pada aram tersebut sehingga
dasarnya pada nasi itu tidak terlalu hambar atau ada rasa gurihnya. Yang selanjutnya adalah setelah memasak nasi dengan setengah matang, kita selanjutnya adalah memasak pada isiannya. Yang pertama adalah isian dari suiran rica-rica ayam kemangi dan suiran ayam mercon. Keduanya itu sebenarnya sama, cuma perbedaannya pada bahannya. Mungkin dari mercon itu lebih banyak dari segi cabai, kemudian kalau dari yang kemangi itu dia ditambahi dari kemangi dan dikurangi dari sisi cabainya. Kemudian produk isi yang ketiga atau varian ketiga yaitu adalah tumis jamur. Dari tumis jamur itu kita sebenarnya isinya cukup simpel, yaitu adalah dari kita menumis jamur dengan uh, bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya gitu. Kemudian disusutkan hingga airnya sedikit menyusut sehingga itu akan memudahkan dalam proses pembuatan aram-aram. Kemudian setelah semua isiannya jadi, nasi dibentuk kemudian dimasukkan oleh isiannya sekitar 1 sendok saja. Kemudian kenapa saya membuat 3 varian tersebut? Karena mungkin kalau dari segi ayam suwir rica-rica kemangi itu kan tidak semua orang itu suka kemangi ya, dan tidak semua orang juga suka kalau makan tidak pedas. Jadi saya membuat varian lainnya yaitu ayam suwir mercon pedas. Jadi kalau orang tidak suka makan pedas, mungkin mereka bisa memilih varian aram-aram dari rica-rica kemangi dan jika mungkin dia suka makanan pedas, maka akan memilih ayam suwir mercon. Kemudian dari varian yang ketiga adalah varian tumis jamur. Kenapa saya memilih varian tumis jamur sebagai varian isi dari aram-aram senja wanasi? Karena uh, ada beberapa orang yang mungkin tidak makan daging, sehingga mungkin kalau kita ganti opsi dari jamur, mungkin orang-orang itu bisa mengonsumsi dari aram-aram yang kita buat. Kemudian dari segi lokasi ya, lokasinya kan di perusahaan Cikarang itu kan banyak industri, sehingga mungkin emang banyak seseorang yang sibuk sehingga ia akan memilih untuk memberi sarapan. Kemudian dari segi layout dan produksi yaitu tata letak yang digunakan menurut saya adalah model grup teknologi layout, yaitu model ini mengelompokkan produk dan komponen menjadi satu. Yaitu mungkin kalau dari segi produksi seperti masak nasi, masak ayam itu sebagainya itu didekatkan gitu. Jadi nggak beda ruangan, tapi satu ruangan dengan seperti komponen bersebelahan sehingga nanti kalau misal dalam penjajian satu seperti pencampur antara nasi dan isian itu dapat lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian dari segi pemasok ya, yaitu adalah kita memilih dari kalau ayam kita ambilnya dari peternak ayam karena mungkin ayamnya mungkin lebih fresh dan lebih murah. Kemudian dari jamur kita ngambilnya dari petani jamur tiram. Kalau yang beras kita ambil dari toko beras biasa atau toko beras di sekitar dari perusahaan kita. Kemudian ada beberapa kriteria yang menurut saya dari segi manajemen produksi untuk seorang pemasok, yaitu adalah yang pertama adalah supplier yang dapat mendistribusikan barang ke dalam perusahaan, yaitu setidaknya supplier itu dapat mengantarkan barangnya ke perusahaan kita sehingga kita tidak perlu mengambil barang tersebut. Kemudian dalam mematuhi standar yang berlaku yaitu adalah standar operasional dan tepat waktu dalam pendistribusian. Sehingga kalau supaya tepat waktu, kita juga akan tepat waktu dalam memproduksi barang sehingga tidak akan molor dari target yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan harga yang terbaik, yaitu tidak melebih-lebihkan harga atau sesuai dengan pasar, atau mungkin lebih murah ya kalau seorang supplier. Kemudian yang keempat adalah mencari supplier yang memberikan produk baru dan segar. Mungkin ada beberapa supplier yang memberikan produknya itu kayak apa namanya kayak ayam tiren gitu kan itu kan nggak seger ya dan itu akan merugikan produk kita. Jadi kita akan mencari supaya yang benar-benar akan memberikan kualitas bahannya itu yang terbaik. Kemudian yang nomor 5 adalah mempunyai tanggung jawab terhadap bahan yang dijual. Kemudian dari segi bahan-bahan ini kan udah dijelaskan ya, mungkin ada beberapa bahan tambahan seperti bahan-bahan pada umumnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dari persediaan alat yang akan digunakan dalam produksi, yaitu adalah panci kukusan, wajan, talenan, gelas takar, timbangan, sendok, blender atau chopper, kompor, dan papan plastik. Kemudian untuk harga mungkin akan dijelaskan oleh manajer keuangan ya, tapi dari perkiraan mungkin telah dijelaskan akan dijelaskan nantinya.
Kemudian dari segi teknik, kan ada beberapa teknik sebelum melakukan proses produksi, yaitu adalah perencanaan produk, yaitu dengan merencanakan produk yang telah disesuaikan dari manajer umum ya, seperti kalau setiap hari kita harus memproduksi 25 buah, maka kita harus memiliki target itu. Bagaimana sih supaya target itu bisa terwujud gitu. Kemudian dari pengendalian produk, yaitu memastikan bahwa produksi itu benar-benar berjalan sesuai dengan target dan tidak kurang dari target gitu. Atau kalau mungkin bisa lebih dari target. Kemudian dari segi pengawasan produksi, yaitu harus sesuai dengan rencana ya. Kemudian dalam dalam segi waktu juga tidak over atau lebih dari target yang ditentukan. Eh, Kemudian karena apa namanya dari penjualan kita kan dilakukan pada pukul 4 subuh ya, maka supaya tidak lebih dari jam 4 subuh itu harus selesai, itu mungkin dapat disesuaikan dari pengawasan kinerja karyawannya gitu. Kemudian dari persediaan barang jadi, mungkin dari segi perusahaan kita itu tidak melakukan persediaan barang jadi kita membuat produk itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kita membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan itu tidak melakukan persediaan gitu. Jadi misal kita belinya ayamnya 2 kilo, makanya dimasak 2 kilo gitu. Kemudian dari manajemen sumber daya manusia. Oke, di sini mungkin saya akan menjelaskan dari kinerja karyawannya aja ya, dari kinerja sumber daya manusia yaitu adalah dari analisis kinerja karyawan saya. Kerja itu dimulai pada pukul habis sisya atau jam 19.00 sampai jam 12 malam itu dalam proses pembuatan nasi gitu. Pembuatan nasi dan juga pembuatan bahan-bahan lainnya seperti ayam suwir tadi dan juga tumis-tumis jamur. Selanjutnya adalah pada jam 12 sampai jam 3 itu adalah kegiatan dalam membentuk arem-arem ya. Jadi mungkin itu bisa kurang dari target itu karena mungkin kalau secara orang awam ya seperti kita kan sebagai karyawan itu kan belum terlalu ahli sehingga mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin dalam 3 jam itu sudah cukup ya. Kemudian pada jam 3 sampai jam 3.30 itu kan produk sudah jadi ya. Kita dinginkan dulu gitu supaya tidak terlalu eh, tidak cepat basi ya. Kemudian juga melakukan packing dan pada jam 4 itu akan mungkin bisa dipastikan sudah selesai. Kemudian dari segi teknologi dalam produksi itu mungkin teknologinya dapat digunakan dalam memilih bahan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian juga produk yang sesuai dengan keinginan konsumen ya gitu. Jadi kita mencari teknologi digunakan untuk mencari referensi. Kemudian dari beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum produksi yaitu adalah dengan melakukan seleksi dan rencana rencana hasil produk yang detail. Yaitu mungkin dari segi apa namanya kemasan ya tidak menggunakan plastik yaitu kemudian dari rencana sistem produksi dan operasional itu mungkin dari rencana jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah. Kemudian dari rencana kapasitas yaitu adalah standar perusahaan yang memperhatikan target. Yang keempat adalah pengendalian kualitas yaitu adalah menjamin supaya kualitas produk kita sesuai dengan standar dan juga dapat diterima oleh konsumen. Yang kelima adalah pengendalian persediaan yaitu adalah supaya mungkin dari stok beras tidak kekurangan ataupun dari ayam dari supaya itu tidak kekurangan sehingga produksi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dalam pengendalian biaya yaitu adalah supaya pembiayaan tidak berjalan dengan boros. Kemudian dari segi prinsip ya, prinsip produksi itu ada beberapa hal aja yang mungkin saya jelaskan dari mungkin prinsip pertama adalah pembagian kinerja yang telah saya jelaskan yaitu adalah satu orang sebagai pemasak nasi, satu orang lagi sebagai pemasak isian, yang satu orang sebagai eh, apa namanya satu atau dua orang sebagai pembentuk aram-aram dan satu orang lagi sebagai packing. Mungkin kalau tadi manajer mau menambahi ya itu kan dia mau mengambil satu karyawan dari ibu-ibu sebagai mempermudah dalam proses produksi mungkin itu nanti bisa ditambahkan dalam pembagian kinerja. Kemudian wewenang dan tugas dari manajer produksi yaitu mungkin memberikan nasihat dan pengawasan secara spesifik dari kegiatan produksi supaya berjalan dengan lancar. Kemudian tanggung jawabnya adalah mengatasi produksi supaya dapat memutuskan dari pemilihan peralatan dan juga pemantauan standar produksi dan melaksanakan kontrol dan kualitas. Kemudian Kemudian mungkin cukup dari aku sebagai manajer produksi. Mungkin kalau ada kekurangan atau ada masukan tambahan bisa disampaikan kepada aku.
Begitu dari presentasi yang dapat saya sampaikan, atas kurangnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.